적대야, 이분들 맞지? 보험도 없는 거, 어? 이렇게 패면 쓰나? Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Zona Visual. Seperti biasa, di sini gua Abdul Malik kembali bakal ngelanjutin alur cerita serial The Weak Hero Class season 1 episode ketiga. Bercerita tentang seorang murid SMA kalem yang kena bulian dari teman sekelasnya. Tapi dibalik sifat pendiamnya itu, si Eun, karakter utama dalam film ini, kapanpun dapat berubah menjadi garang jika ada yang berani mengganggunya. Bahkan hingga membuat teman satu kelasnya merasa ketakutan. Nah, buat yang baru gabung, gue sarankan untuk nonton dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti dengan jalannya cerita. Link episode pertama gue sertakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan kopi, teko, gelas, dan cai panas. Karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Mengawali episode ketiga ini, perhatian kita tertuju kepada seorang Hyung Sok yang mendapat cercaan dari bosnya, yaitu Gil-soo. Kemarahan si bos cukup beralasan karena di sini Hyung Sok dianggap telah mengabaikan pekerjaan utamanya untuk menagih hutang dari para konsumen si bos. Apalagi si bos mendengar bahwa Hyung Sok kalah dipukuli ketika membantu sepupunya sendiri. Alhasil puncaknya Hyung Sok harus menerima konsekuensi dengan dibanting menggunakan sebilah kayu tepat mengenai pergelangan tangannya. 야, 돈 벌자. Sementara di satu sisi hubungan pertemanan antara si Eun, An Soo-ho dan Bum Seok makin sini kian erat terlihat dikala mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama. 그치. Uniknya, masing-masing dari mereka memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga membuat satu sama lain saling melengkapi. 야, 너 대가리에 총 맞았냐? 좀 빨리 하세요. 짜장에 탕수육. An Soo-ho dikenal dengan sifat ceplos-ceplosnya. Si Eun lebih pendiam dan pemalu, sementara Bum Seok hanya muncul kalau berurusan bayar-membayar. Dirasa hari sudah memasuki malam, si Eun menolak ajakan kedua sobatnya itu untuk minum-minum. 스케줄 밀렸어, 너희 때문에. Setelah dari situ, si Eun tak sengaja bertemu dengan Yung Yin, adiknya Hyung Sok yang terlihat sedang menguntit sebuah lipstik di sebuah toko. Karena takut, akhirnya Yung Bin tanpa malu mendekap si Eun agar kejahatannya tak diketahui. 나 오빠 계산 다 했어? 난 참는 게 없. Maka sebagai bentuk balas budi, Yung Yin mengajak si Eun pergi makan malam dan disitulah Yung Yin meminta dan menyimpan nomor telepon milik si Eun. 나 가면 안 될까? 너 이름 뭐야? 내 스타일인 것 같아서. 나 가. 알겠어. Ngomong-ngomong soal kakaknya Yung Yin, Hyung Sok tengah menemui seorang Yung Bin bersama si bos Gil-soo. Entah apa tujuannya, yang jelas Gil-soo hanya meminta kepada Yung Bin bahwa dia membutuhkan bantuannya. 누구세요? 그건 알고. Setelah itu, Gil-soo dan Hyung Sok kembali ke markas mereka yang sekaligus sebagai tempat tinggal Gil-soo. 여기 어디래? Dari sini kita melihat kekejaman seorang Gil-soo ketika menghadapi salah seorang konsumen yang tak mampu membayar hutang. 죄송해요. 3일 줄게. 그때까지 돈 안 가져오잖아? Bahkan si konsumen ini harus rela membawa kabur mobil milik ibunya sendiri sebagai jaminan pembayaran. Di tempat lain, Yung Bin terlihat sedang mengemas barang-barangnya, mengingat bahwa dirinya telah dikeluarkan dari sekolah. Secara mengejutkan, di situ Yung Bin meminta maaf kepada si Eun dan kawan-kawan atas tindakannya belakangan ini. 얘기 좀 할 수 있을까? Namun permintaan maaf ini bukan murni setulus hati karena dibalik itu Yung Bin memiliki maksud tersendiri, yakni memohon agar si Eun bersedia untuk memberikan saksi bahwa fentanyl itu bukanlah miliknya. Dengan akting menangis seakan penuh penyesalan, semakin meyakinkan si Eun dan Bum Seok bahwa di sini Yung Bin telah menyesal dan ingin menebus kesalahannya kepada sang ibu. Oleh sebab itu, akhirnya si Eun dan kawan-kawan bersedia memenuhi permintaan Yung Bin. Namun alih-alih dibawa ke ruangan kantor, anehnya mereka malah dibawa ke sebuah basement gedung. Dan benar saja, ternyata semua itu hanya sebuah tipuan, sebab di situ mereka telah ditunggu oleh Gil-soo dan komplotannya.
Maksud dari semua ini berkaitan dengan luka parah Hyung Sok yang dianggap telah dicederai oleh An Soo-ho dan kawan-kawan. Padahal kita tahu bahwa itu merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Gil-soo sendiri. 석대야, 이분들 맞지? Nah, atas luka parah yang dialami oleh Hyung Sok itu, Gil-soo meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi sebesar 15 juta won. Karena jika tidak membayarnya dalam 3 hari ke depan, Gil-soo mengancam akan membunuh mereka semua. Mendengar itu, An Soo-ho masih bersikap tenang dan bahkan mampu membela dengan mengatakan bahwa dirinya belum pernah nyakitin tangan si Hyung Sok sampai remuk seperti demikian. Namun Gil-soo tetap berdalih bahwa ini semua adalah sebuah kerugian yang harus ditanggung oleh mereka. Sebagai permulaan, Gil-soo mengeluarkan pisaunya lalu sedikit menyabetkannya ke lengan An Soo-ho. Setelah dari sini, selama 3 hari ke depan, setiap aktivitas yang dilakukan oleh Si-eun, Bum Sok, dan An Soo-ho tak pernah lepas dari pengawasan komplotannya Gil-soo. Entah itu di sekolah atau di luar sekolah dan bahkan hingga di lingkungan rumah. Hal itu mungkin dimaksudkan bahwa di sini Gil-soo tak main-main dengan ucapannya. Jelas hal ini membuat mereka terganggu karena hampir di setiap aktivitas mereka selalu dibuntuti oleh komplotannya Gil-soo. Hal inilah yang kemudian memaksa Si-eun harus lebih serius dalam menanggapi teror Gil-soo dan komplotannya. Kemudian ia mengajak bertemu dengan Yung-bin dan memintanya untuk menjelaskan siapa Gil-soo sebenarnya. Perkataan Gil-soo yang menyebut bahwa dirinya rela membunuh demi uang dibenarkan oleh Yung-in. Namun tak hanya itu saja, Yung-in mengungkapkan fakta gelap di balik seorang Gil-soo soal situs judi online yang dimilikinya, di mana Gil-soo sengaja membuat para korban judi online-nya tergiur sampai kehabisan uang. Disitulah Gil-soo memainkan perannya dengan meminjamkan uang kepada para korban judi online tersebut hingga tak mampu melunasi hutangnya. Kemudian para korban yang sudah kepepet menghalalkan segala cara untuk membayar hutang. Seperti contoh yang sudah gue sebutkan tadi, ada yang tega membawa kabur mobil milik ibunya untuk dijadikan pembayaran. 나 니네 집에 불 질러버린다. Nah, bahkan Yung-in mengakui bahwa dirinya dan sang AA Hyung Sok termasuk salah satu korban kelicikan Gil-soo, hingga memaksa dan mengikat dirinya harus bekerja di bawah perintah Gil-soo. Kekhawatiran seorang Si-eun rupanya dialami juga oleh Bum Sok, namun bedanya di sini ia betul-betul merasa ketakutan sampai nekat buat ngambil jam tangan milik ayahnya. Buat apa lagi kalau bukan untuk dijual dan duitnya diserahkan kepada Gil-soo. Tapi terlepas apakah uang ini akhirnya akan diserahkan atau tidak, An Soo-ho menolak apabila Bum Sok harus menyerahkan uang ini karena ia masih merasa tak bersalah. 그냥 신고하자니까. Kemudian Si-eun membeberkan soal fakta gelap seorang Gil-soo yang sebelumnya telah dibeberkan oleh Yung-in, bahwa dengan fakta tersebut Si-eun berencana akan meringkus Gil-soo dengan melaporkannya ke polisi. Dari sini An Soo-ho kepikiran untuk merancang sebuah rencana untuk menjebak Gil-soo. Ia akan berpura-pura mendekati Gil-soo untuk mengumpulkan barang bukti yang dapat memberatkannya. Sementara Si-eun dan Bum Sok berjalan di belakang dengan membawa polisi ke markasnya Gil-soo. 지기도 시키고 그렇게 범죄 연루시키는 거야. 다들 거기까지 데리고 가기만 하면 돼. Setelah merasa yakin, ketiga orang ini lalu menghampiri Gil-soo dan komplotannya yang sudah menunggu di gerbang sekolah. Sesuai rencana, An Soo-ho menghampiri Gil-soo dengan memberikan sebuah penawaran, bahwa dengan penawarannya An Soo-ho memiliki cara agar Gil-soo dapat memiliki pendapatan lebih dari situs judi online yang dimilikinya. 형네 도박 사이트 그거. Pada intinya, An Soo-ho menjamin dapat menggiring lebih banyak murid di sekolahnya agar terhasut untuk bermain di situs judi milik Gil-soo. Tak ayal penawaran yang diberikan oleh An Soo-ho direspon dengan begitu antusias oleh seorang Gil-soo. Di situ Gil-soo langsung membawa An Soo-ho untuk ngobrol-ngobrol lebih mendalam, sementara Yung-in diberikan tugas untuk mengawasi Si-eun.
Padahal tanpa sepengetahuannya, Yung Yin diam-diam tengah berencana untuk mengkhianati bosnya tersebut. Di mana Hyung Sok pun ternyata cukup sependapat dengan rencana yang akan dilakukan oleh Yung Yin. Mengingat ia dan Yung Yin telah merasa muak apabila harus hidup dengan cara seperti ini. 근데 쟤 혼자 가는 거야? 여기서 신고한다며. Kemudian Yung Yin nge-share lokasi markas Gilsu kepada Si Eun, yang mana rencananya Si Eun akan membawa polisi ke tempat yang dimaksud. Tapi di balik itu, Bum Sok memilih untuk menyusul An Soo-ho karena ia merasa khawatir dengan keselamatannya. Yang terpenting semua ini harus selesai bahkan apabila harus membayarnya dengan uang. Sementara itu, An Soo-ho baru saja sampai di kediamannya Gilsu. Naasnya di situ motif An Soo-ho telah diketahui sehingga membuatnya tak berdaya dan langsung disekap. 물. 아이씨. 새끼가. Adapun itu, Bum Sok telah berada di depan gerbang dan disambut oleh Gilsu sendiri yang kini sedang khawatir setelah mengetahui An Soo-ho menelpon polisi. Jelas melihat Bum Sok yang datang dengan perawakan lemah langsung diamankan ke dalam meskipun Bum Sok datang dengan uang tebusannya. 좀 드리려고요. Di lain tempat, Si Eun tengah dalam perjalanan bersama 2 orang petugas polisi. Tapi sesampainya di sana, mereka tak menemukan tanda-tanda keberadaan Gilsu, sehingga membuat 2 polisi itu ragu atas laporan Si Eun. 한번 나오세요. 네? 그러니까 아까 그 사진은 강력했고요. Karena tak mendapatkan bukti keberadaan Gilsu, akhirnya polisi itu pergi, sementara Si Eun memberanikan diri untuk menerobos tempat tersebut. Di dalam, Si Eun hanya menemukan bekas darah yang tertuang di atas lantai. Kemudian ia berusaha menelpon kedua temannya yang ternyata saat ini tengah dibawa oleh Gilsu ke suatu tempat. Dan dengan ini cerita pun berakhir. Sekian dulu untuk episode ini, dan buat yang penasaran, Weak Hero akan kembali dengan cerita lebih menarik lagi. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.